Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Novaidah, PPG PGSD 04, absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal refleksi pada pembelajaran sosial emosional topik 1 mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic Social and Emotional Learning atau CASEL. Pada topik ini, saya belajar lebih mendalam mengenai penguasaan dan penerapan konsep sosial emosional menurut CASEL pada diri saya sendiri dan juga peserta didik. Menurut saya, topik ini penting untuk dipelajari karena penguasaan dan penerapan konsep sosial emosional menurut CASEL itu dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dasar hidup, berhubungan dengan orang lain, dan juga dengan lingkungan. Adapun bagian dari penguasaan dan penerapan konsep sosial emosional menurut CASEL adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai pada situasi yang berbeda. Yang kedua yaitu self-management atau manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran pada situasi yang berbeda juga. Yang ketiga adalah responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu peserta didik dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat adalah social awareness atau kesadaran sosial, yaitu peserta didik dapat berempati terhadap individu yang lain dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu relationship skill atau keterampilan sosial, di mana individu atau peserta didik dapat menjalin hubungan yang sehat dengan temannya dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya mempelajari topik 1 pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan alur merdeka. Alur merdeka yaitu dimulai dari diri. Pada mulai dari diri, saya menjawab 16 pertanyaan mengenai hubungannya dengan mengidentifikasi identitas diri saya atau emosi pada diri saya. Yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep, saya mencari materi atau pengertian mengenai social emotional learning melalui video dan juga artikel. Yang ketiga yaitu alur R, ruang kolaborasi. Di situ saya melakukan diskusi dengan teman sejawat mengenai sesuatu tugas yang harus dikerjakan pada LMS. Kemudian alur yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual. Di situ saya membuat sebuah modul ajar, merencanakan sebuah modul ajar dengan teknik-teknik tertentu yang ada kaitannya dengan CASEL, seperti itu. Kemudian alur yang kelima yaitu elaborasi pemahaman. Di situ saya melakukan diskusi juga dengan teman sejawat dan juga dengan dosen mengenai modul ajar yang telah dibuat. Yang keenam yaitu koneksi antar materi. Koneksi antar materi di sini saya khususnya membuat koneksi atau kaitan antara pembelajaran yang ada dikaitkan dengan mata pelajaran yang nantinya akan diberikan pada saat mengajar di kelas. Dan alur yang terakhir yaitu aksi nyata. Di situ saya mempraktikkan modul ajar yang telah dibuat dan juga merevisi modul ajar berdasarkan masukan dari teman sejawat. Strategi pembelajaran atau strategi belajar dengan menggunakan konsep merdeka ini menurut saya penting dan menurut saya mudah karena dengan menggunakan alur merdeka ini sangat tertata rapi, dimulai dari diri. Di situ kita menggali kemampuan awal atau pemahaman awal mengenai konsep sosial emosional dan diakhiri dengan aksi nyata atau tindakan nyata. Untuk artefak pembelajaran yaitu ada artefak pembelajaran ruang kolaborasi. Di sini berisi tentang susunan atau saya bersama teman sejawat itu membuat teknik-teknik yang nantinya diterapkan dalam pembelajaran mengenai CASEL. Bisa dilihat pada screenshotan di sebelah kanan saya. Kemudian analisis artefak yang kedua yaitu pada demonstrasi kontekstual. Di sini saya menyusun sebuah modul ajar yang dikaitkan dengan teknik-teknik pembelajaran sosial emosional. Bisa dilihat pada screenshotan di sebelah kiri saya. Yang ketiga yaitu koneksi antar materi. Di sini saya membuat sebuah koneksi atau kaitan antara materi yang sedang dipelajari. Bisa dilihat di sebelah kanan.
Kemudian yang terakhir yaitu artefak pada aksi nyata. Di sini saya membuat sebuah video micro teaching yang diupload di YouTube. Linknya bisa dibuka pada link yang ada di bawah. Dari pembelajaran topik 1 ini saya dapat memperoleh pemahaman bermakna. Di antaranya adalah dengan pembelajaran menggunakan aspek-aspek Castle. Di antaranya tadi ada kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan sosial dan keterampilan sosial. Di situ guru dan peserta didik dapat mengelola emosi dengan baik. Pengaruh pengelolaan emosi yang baik akan berdampak positif terhadap individu tersebut untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Apabila seorang guru dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih nyaman, dan lebih humanis. Selain itu, tujuan pembelajaran juga akan lebih mudah tercapai, dan juga peserta didik akan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.